Pernah crash, Bu? Pernah ada masalah dengan mertua atau ipar? Pernah ada masalah dengan menantu? Kalau pernah ada masalah, jangan diumbar, jangan diceritakan, apalagi sampai update status. Ya, sekarang itu dosa kita bukan hanya di lisan, Bu, tapi di mana? Jari-jari ini nih, ini suka dosa nih. Ada masalah update status di WA, di IG, di Facebook, di mana lagi, Bu? Ya, hati-hati nih dengan jari-jari. Besok di akhirat ini pun bersaksi, Bu. Oke? Jadi kehormatan yang harus kita jaga bukan hanya kehormatan suami, tapi juga kehormatan mertua dan ipar kita. Ada masalah apapun, tutup mulut, Bu. Mingkem mawon mingkem. Tapi kalau udah mingkem, ini jangan ikutan ngomong. Jari-jari jangan ikutan bergerak. Ya. Nih, yang sering dilupain ini, Bu. Ternyata berat ya. Jalan tol untuk ke surga. Bu, mau masuk universitas yang terbaik aja ada ujiannya, masa masuk surga nggak ada ujiannya? Ya kan? Iya. Kemudian wa ata'at zaujaha, dan taat kepada suami. Taat sama suami. Kali-kali nih ada yang pengen daftar kerja, aku pengen lah jadi wanita karir ya Pak, aku tak daftar kerja ya Pak. Tahu-taunya suaminya kurang ridho, Bu. Ya, mungkin suaminya ngizinin. Ya udahlah, terserah gitu ya. Terserahnya suami ini berarti 50-50, Bu. Setengahnya ridho, setengahnya enggak. Kalau udah 50-50 kayak gitu, mending kita mundur. Ya. Karena di situ ada ketidakridhoan suami. Apalagi kalau suaminya ngomong, nggak usah lah, kamu di rumah aja ngurusin anak-anak, ngurusin urusan rumah. Kalau udah kayak gitu, berarti wajib taat. Selama suami kita tidak melakukan dosa. Ada satu kisah, Bu, di Banjar, ya. Ada seorang PNS, Bu. Dia sudah golongan yang lumayan tinggi. Dan sudah berkali-kali dia memiliki kesempatan mengikuti ujian kompetensi untuk kenaikan jabatan. Kemudian suatu ketika suaminya bilang kepadanya supaya berhenti dari pekerjaannya. Padahal udah PNS golongan tinggi yang kalau dia ikut ujian dia bisa naik jabatan, Bu. Kalau panjenengan jadi si wanita ini, panjenengan manut napa mboten? Lebih memikirkan suami atau lebih memikirkan eman-eman gajine? Ya, Bu. Secara kalau jabatan udah tinggi kan lumayan cuannya ya, Bu. Ya. Pilihannya dua. Taat sama suami apa eman-eman gajinya yang udah gede dan jabatannya pun sudah tinggi. Milih yang mana, Bu? Gajinya. Banyak banget ibu-ibu milih gajinya. Masya Allah. Ya, Bu. Dan yang dilakukan oleh wanita ini, dia lebih memilih untuk taat kepada suaminya. Dia melepaskan pekerjaannya sebagai PNS, ya. Dan ketika saya tanya, saya sempat ngobrol, Bu, empat mata. Saya tanya,
apa alasan panjenengan mau manut dengan suami dan keluar dari pekerjaan panjenengan, padahal itu lumayan kalau dari segi gaji? Dan Masya Allahnya jawabannya apa, Bu? Mbak, ya, beliau panggil saya Mbak karena memang beliau lebih sepuh dari saya. Mbak, apalagi yang saya cari saat ini? Siapa saya saat ini? Saya sekarang ini adalah seorang istri yang ketika meninggal nanti yang saya butuhkan hanyalah ridho dari suami saya. Saya takut ketika saya nanti meninggal, saya tidak dapat ridho dari suami saya. Masya Allah sekali jawabannya, Bu. Saya sampai berpikir, ya Allah, bisakah saya berpikir seperti itu juga jika saya ada dalam posisi dia? Tuh, Bu, pentingnya ridho suami, Bu. Habis pulang dari sini, Bu, baik-baik sama suami ya. Jangan marahin suami, Bu. Ibu-ibu ketawa. Soalnya berat amat gitu ya. Jadi, Bu, jalan tol menuju surga gampang apa susah, Bu? Susah. Tapi kalau dicoba bisa nggak, Bu? Insya Allah bisa. Saya yakin nih, ibu di sini semuanya solihah. Insya Allah abis pulang dari sini ya, langsung bikinin kopi suami. Pak, ini kopi buat panjenengan, dibuat dengan rasa cinta. Bisa nggak, Bu? Ibu-ibu nggak jawab, malah ketawa ya, Bu. Ya Allah. Ya, Bu, ingat, Bu, ya, jangan nyari surga jauh-jauh. Kalau di rumah kita pun ada surga. Astagfirullah. Ya, Bu, kalau di rumah kita ada surga, cari dulu nih surga yang di rumah. Kita dapetin dulu surga yang di rumah. Kalau surga yang di rumah udah dapet, boleh kita keluar. Tapi kalau misalnya yang di rumah belum dapet nih, tapi kita mau nyari surga dulu nih di luar, mau belajar, boleh. Tapi nanti kalau udah pulang ke rumah, ingat, kalau udah pulang ke rumah apa, Bu? Jadi istri yang solihah, yang baik, yang taat sama suami. Jangan pulang-pulang tahu-tahu marahin suami. Sada kayaknya udah bawaan nih, wanita ini suka ngomel gitu ya. Bu, tahu nggak cara ya untuk mengeluarkan kosakata yang seharusnya kita keluarkan? Wanita, Bu, pada dasarnya kan harus mengeluarkan kosakata sebanyak kurang lebih 16.000, minimal maksimal 22.000 kata per hari, ya. Tapi kalau misalnya nggak bisa keluar, ini nih ya menyebabkan ngomel di rumah. Karena kita tidak bisa meluapkan apa yang harus kita keluarkan. Lah gimana kita mau mengeluarkan ya? Kalau di rumah aja kita ketemunya sama panci, kita ketemunya sama wajan, sama ulekan, sama kumbahan, sama sasahan, dia nama badan? Enggak. Masa kita suruh ngomong sama benda mati, Ustazah? Ya, kan nggak bisa. Kita mau ngomong sama siapa? Sedangkan suami nggak ada. Sekalinya suami pulang, tidur. Sekalinya suami pulang, pegang HP, pegang koran, baca koran. Benar apa enggak, Bu? Ustazah ngerti bener, Bu. Saya pun punya suami, Bu. Ya. Jadi, cara untuk bisa mengeluarkan
mengeluarkan kata-kata yang harus kita keluarkan. Maka kalau ibu-ibu lagi nyuci, ibu-ibu lagi ngulek sambel, lagi ngoseng tempe, ya, ini digunakan untuk berzikir. Digunakan untuk berzikir. Lumayan loh Bu, selama kita masak, selama kita beberes rumah, lisan kita digunakan untuk berzikir. Kenapa? Kenapa saya bilang lumayan? Kalau menurut saya lumayan banget Bu. Karena baju kotor, mesin cuci, ember, air, ulekan, piring, wajan, panci, kompor yang kita hadapin ketika kita berzikir kelak akan bersaksi di akhirat. Dan itu bisa menambahkan amal timbangan kebaikan kita. Lumayan apa lumayan banget Bu? Ya, bukan hanya meluapkan kata-kata yang harus keluar, tapi juga kita dapat pahalanya dari saksi-saksi benda mati di hadapan kita semua. Pun sama halnya dengan ibu-ibu yang berkarir mungkin. Ya, kalau misalnya mau berangkat ke kantor atau mau berangkat ke toko, ke warung, di perjalanan gunakan lisan untuk berzikir. Ya, supaya apa? Supaya pohon, padi, sawah, mobil, motor yang kita lewati kelak akan bersaksi untuk kita. Maka eman-eman Bu, kalau nanti panjenengan perjalanan pulang kok lisannya hanya diam tidak berzikir. Apalagi kalau dalam perjalanan pulang yang ada kita malah ngerasani tetangga, ngerasani orang. Ini penyakit wanita Bu biasanya, yang susah mengontrol lisan. Maka gunakan lisan kita untuk berzikir. Salah satu fungsi zikir adalah untuk membersihkan hati. Dalam hadis disebutkan bahwasanya hati manusia itu akan berkarat. Dan karatnya hati itu adalah nafsu dan lalai. Maka bersihkan karat hati kita dengan perbanyak zikir. Sakit nggih Bu? Nanti abis pulang dari sini ya, pas uprek di dapur sambil berzikir. Eman Bu, kalau lisannya hanya digunakan untuk mingkem, ya, lumayan kalau digunakan untuk berzikir. Kemudian tadi yang pertama, cara kita berhusnudzon, kita berpikir bahwa Allah mungkin sedang rindu dengan kita. Yang kedua, yang harus kita tanamkan dalam pikiran, bahwa ketika kita diberikan ujian dan cobaan, ya, kita harus berpikir bahwa nggak apa-apa. Ujian ini adalah bentuk cinta Allah untuk saya. Ya, seneng nggak sih Bu kalau kita dicintai sama Allah? Seneng ya. Kalau kita dicintai sama Allah tuh kita minta apa juga dikabulkan Bu. Ya, jadi yang kedua ini, kita berpikir bahwasanya ujian dan cobaan adalah wujud cinta Allah kepada kita. Kemudian yang ketiga,
Ketika kita dikasih ujian dan cobaan, maka sudah disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang terakhir. Panjenengan semuanya hafal, Bu? La yukal nafsan illa wus'aha wa 'alaiha maktasabat, dan sampai akhirnya. Jadi Allah tidak akan membebankan ujian atau cobaan kepada hambanya di luar batas Berarti kalau kayak gitu kita ini termasuk orang pilihan apa bukan? Iya. Kalau kita dikasih cobaan yang berat ya, dikasih ujian yang berat, berarti Allah ini milih kita. Allah percaya sama kita bahwa yang mampu, yang kuat menanggung ujian dan cobaan adalah kita, bukan orang lain. Bukan si A, bukan si B, bukan si C. Ya. Yang dipercaya sama Allah kuat menanggung ujian dan cobaan adalah kita, bukan orang lain. Kemudian selanjutnya, orang yang berhusnudon kepada Allah, dia akan berpikir bahwa saking sayangnya Allah sama saya, Allah gak mau ketika nanti ketemu di akhirat saya masih berlumuran dosa. Makanya dengan ujian dan cobaan ini Allah pengen mengampuni dan menghapus dosa-dosa kita. Ya. Dalam hadis disebutkan, ma min musibatin tusibul muslima illa kafarallahu biha anhu hatta syaukati yushakuha. Tidaklah sebuah musibah menimpa seorang muslim kecuali Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Bahkan jika kita tertusuk duri pun Allah akan mengampuni dosa kita dari sakitnya tertusuk duri. Apalagi kalau ujian dan cobaannya berat, maka dosa-dosa yang diampuni lebih banyak. Di sini ada nggak, Bu, yang tidak punya dosa, yang mungkin nggak butuh lah dosa-dosa saya diampuni, wong saya nggak punya dosa? Ada nggak yang nggak punya dosa, Bu? Nggak ada. Atau mungkin dosanya sedikit deh, sedikit, dinego. Ada nggak yang dosanya cuma sedikit? Ada? Nggak ada. Jadi semua kita ini pasti punya dosa, mau itu sedikit atau banyak. Dan yang kita butuhkan ya ketika di akhirat kelak, harapan kita ya, dosa-dosa kita ini sudah dikurangi sama Allah, sehingga kita tidak perlu nyicipin kecemplung di akhirat, di neraka. Ya, panjenengan maunya nyicipin neraka dulu apa langsung masuk surga, Bu? Langsung masuk surga ya, Bu. Gak usah lah nyicipin neraka, panas ya, panasnya bahkan udah berasa dari berapa ratus perjalanan ya, Bu ya. Atau mungkin ada, Bu, yang kepengen nyicipin. Jangan sampai ya, Bu, harapan kita nanti kalau misalnya di akhirat dosa-dosa kita ini udah diampunin semuanya. Gak apa-apa kita sakit di dunia,
Nggak apa-apa kita lelah-lelah nerima ujian dan cobaan di dunia. Yang penting nanti di akhirat saya nggak perlu bersakit-sakitan lagi. Lebih milih sakit di dunia apa di akhirat tuh? Di dunia. Lebih baik sakit di dunia daripada sakit di akhirat. Maka harapan kita semua mudah-mudahan semua yang ada di sini gak perlu nyicipin neraka. Amin ya robbal alamin. Ya. Jadi cara yang pertama tadi sabar, kemudian yang kedua adalah sholat. Ya. Kalau bersabar tadi merupakan amalan hati, maka sholat adalah amalan fisik yang harus kita lakukan dalam menghadapi ujian dan cobaan. Dalam Quran surat Al-Baqarah disebutkan, Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya. Mintalah tolong kepadaku dengan sabar dan sholat. Mintalah solusi permasalahan kalian kepadaku dengan cara bersabar dan sholat. Jadi kalau panjenengan udah bisa sabar, udah bisa ikhlas, ridho menerima cobaan dan ujian yang diberi Allah, maka langkah kedua adalah sholat. Ya, langkah kedua adalah sholat. Kenapa sholat, Bu? Kenapa sholat? Karena sholat merupakan satu-satunya ibadah yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai wasilah untuk menyampaikan semua masalah kita, untuk curhat semua masalah kita, itu ada di sholat. Seperti tadi ya, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 5, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah solusi, mintalah tolong dalam sholat dengan sabar dan sholat. Dan panjenengan ketika sholat itu, ketika membaca Al-Fatihah, ya, itu udah ada. Ini dan mana? HP. Sebentar ya. Ketika sholat kita membaca Al-Fatihah, ada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan ibu-ibu tahu ketika kita membaca itu pas sholat, itu dalam hadis disebutkan ya, dalam Sahih Muslim, wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Kata Allah, jika hambaku berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam salatnya, Allah berkata, maka ini antaraku dan antara hambaku. Maka bagi hambaku berilah apa yang dia minta. Ya. Kemudian fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin qala hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Kata Allah, jika hambaku mengucapkan ihdinas siratal mustaqim sampai amin, ya, kemudian Allah berkata, ini milik hambaku. Qala li'abdi, hada li'abdi. Ini untuk hambaku, maka untuk hambaku berilah apa yang dia minta. Maka Bu, kalau pas sholat baca Al-Fatihah jangan cepat-cepat, diresapi maknanya, dipahami artinya. Karena ketika
ketika panjenengan membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai selesai, itu Allah menjawab semua doa-doa panjenengan, semua keinginan panjenengan. Emang saya perlu nyebut Ustazah? Panjenengan gak nyebut pun Allah sudah tahu apa masalah panjenengan. Maka yang perlu panjenengan lakukan adalah pahami dan resapi ketika membaca Al-Fatihah dalam sholat. Dan lebih baik lagi panjenengan resapi dan pahami semua bacaan dalam sholat. Sakit nggih setelah ini ketika sholat baca Al-Fatihahnya jangan kayak kereta api ekspres ya. Kereta api ekspres itu cepet sampainya Bu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin ya. Allah ngerti nggak Bu panjenengan itu ngomong apa ya? Padahal kalau baca Quran itu kan ayat Quran ya, Al-Fatihah. Kalau baca Quran itu kita harus memberikan hak-hak tiap hurufnya. Saya mendengar di sini ada belajar tahsin leres ya, ada belajar tahsin ya. Ketika belajar tahsin itu kita harus memberikan hak-hak setiap hurufnya. Setiap huruf dari Al-Quran ya yang kita baca itu tidak boleh kita lewatkan. Maka ketika baca Al-Fatihah jangan sampai terlewat satu huruf pun. Dibaca betul-betul, diresapi dan dipahami. Sehingga ketika kita sudah paham, sudah bisa meresapi, Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Ya Bu. Makanya Allah Bu kasih waktu sholat itu 5 waktu. Kenapa? Supaya ketika subuh ya, kita sholat subuh nih, dari subuh ke zuhur. Misal dari subuh ke zuhur ini kita punya masalah, kita bisa curhat, bisa mengadu di waktu zuhur. Sehingga setelah sholat zuhur, selesai masalah kita. Kemudian kalau di antara zuhur dan asar kita ada masalah, ya, di antara zuhur dan asar ada masalah, kita curhat di waktu asar, sehingga setelah asar masalah kita selesai. Begitupun selanjutnya, Allah ingin meringankan beban masalah kita, sehingga diberikan 5 waktu sholat untuk kita mengadu, 5 waktu sholat untuk curhat kepada Allah. Begitu Bu? Cukup atau sampai adzan? Ya, kita lanjutkan sedikit ya, katanya sampai asar. Maka kalau kita punya hajat, kita punya cobaan musibah, datangnya sama siapa Bu? Allah. Lewat sholat. Ya, jangan sampai kita kalah dari seorang musyrik. Dulu ada namanya Husain. Siapa Bu namanya? Husain. Dia seorang musyrik. Suatu ketika ditanya sama Rasulullah SAW, wahai Husain, dalam satu hari berapa Tuhankah yang kamu sembah? Ya. Kemudian Husain menjawab, dalam satu hari aku menyembah 7 Tuhan ya Muhammad, katanya. Tujuh Tuhan dalam satu hari. Ya. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, tujuh Tuhan itu di mana aja? Kemudian Husain menjawab, 6 ada di bumi, 1 ada di langit. Berarti yang ada di langit siapa Bu? Allah.
ya, 6 di bumi, 1 di langit. Kemudian Rasul nanya lagi, kemudian kalau kamu lagi kepepet, lagi butuh-butuhnya, yang kamu mintai tolong itu Tuhan yang mana di antara 7? Kata Husain, kalau aku lagi kepepet, yang aku mintai tolong adalah Tuhan yang ada di langit. Seorang musyrik yang menyembah 7 Tuhan dalam satu hari, itu pun percaya bahwa Allah bisa mengabulkan doanya. Masa kita kalah dari seorang musyrik? Padahal kita muslim, padahal kita mukmin. Masa kita kalah sama seorang musyrik? Ya, maka kalau kita butuh apa-apa, datangnya sama Allah, jangan datengin yang lain. Nggak usah datengin orang pinter, nggak usah datang-datang ke dukun, apalagi cuma pengen dapetin ilmu pengasihan ya. Ilmu pengasihan itu apa, Bu? Saya baru baca kemarin itu, Bu. Jadi supaya orang yang kita sayang ini sayang juga ke kita, gitu ya? Iya. Ya, nggak usah ke dukun buat minta ilmu pengasihan supaya suami kita sayang sama kita, supaya suami kita nggak cuek lagi sama kita. Nggak usah, Bu. Kalau suami cuek sama kita gimana? Biarin. Nggak apa-apa suami kita cuek sama kita. Nggak apa-apa suami kita kok kayaknya dingin sama kita. Yang penting jangan sampai Allah yang cuek sama kita. Jangan sampai Allah yang dingin sama kita, Bu. Mau jadi apa kita kalau Allah yang nyiptain kita, yang paling tahu kita, cuek sama kita? Bisa-bisa kita nggak dikasih nafas, bisa-bisa kita nggak dikasih sehat, nggak dikasih nikmat. Mau jadi apa kita, Bu? Kejar cinta Allah. Kalau kita ngejar cinta Allah, emang nanti suami jadi sayang lagi sama kita? Insya Allah, Bu. Kalau kita kejar akhirat, maka dunia akan mengikuti. Tapi beda kalau yang kita kejar adalah dunia, yang ada malah berantakan, bercerai-berai, ya. Kalau kita ngejarnya cinta suami kita tanpa kita kejar Allah, Bu, Allah bisa cemburu loh sama kita. Allah bisa cemburu. Bisa-bisa kita dihilangin semua nikmat. Mau nggak, Bu, dihilangin semua nikmat Allah, Bu? Nikmat sehat mungkin? Enggak ya, Bu. Maka kejarlah cinta Allah. Kejarlah ridho dari Allah. Nggak apa-apa suami cuek. Nggak apa-apa suami kok kayaknya nggak ngehargain saya, nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai Allah yang tidak ridho sama kita. Jangan sampai Allah yang tidak cinta sama kita. Deketin Allah, Bu. Kalau kita deketin Allah, insya Allah suami kita pun akan berbalik menyayangi kita lagi. Ya, kalau kita udah cinta sayang sama Allah, kan kita akan melakukan apapun ya, Bu, supaya Allah cinta, ya, termasuk menaati
suami dan jadi istri solihah. Kalau kita jadi istri solihah, suami kita seneng apa enggak? Seneng. Kalau kita jadi istri solihah, suami kita cinta apa enggak, Bu? Cinta. Ya, maka kejarlah cinta Allah. Deketin lewat apa? Lewat sholat. Ya. Deketin Allah lewat sholat. Kemudian yang terakhir, ya, yang terakhir, jaga waktu sholat kita. Jaga 5 waktu sholat kita. Kalau kita dapat ujian dan cobaan, jangan salahkan Allah, tapi evaluasi bagaimana sholat kita, bagaimana hak-hak Allah yang kita lupakan. Kok si A kayaknya bahagia terus ya, sedangkan saya kok kayaknya sedih terus, kayaknya masalah terus. Coba Bu, evaluasi sholat panjenengan. Sudah baikkah waktu sholat panjenengan? Sekarang Bu, dimisalkan, dianalogikan seperti ini. Misal sholat ada 5 waktu ya, sholat fardu. Dalam 5 kali sholat, panjenengan misal setiap dalam 3 kali waktu sholat telat 1 jam masing-masingnya, ya. Misal sholat duhur nih, yang biasa kita telat itu sholat duhur, asar, isya, ya. Sholat duhur jam 12, kita baru sholat jam 1. Asar misal jam 3/4, kita baru sholat jam 4/4. Telatnya 1 jam dalam 3 kali waktu sholat, ya. Berarti 1 jam dikali 3 kali waktu sholat berapa jam? 3 jam. Itu dalam 1 hari. 1 hari kita sudah telat 3 jam dari si A yang setiap waktu sholatnya on time. Kemudian 1 hari 3 jam, kalau dikali 7 hari jadi berapa jam? 21 jam. Itu dalam 1 minggu. Kalau dalam 1 bulan berarti dikalikan 4. 21 jam dikalikan 4, 84 jam. Dalam 1 bulan kita sudah telat 84 jam dari orang lain, atau kurang lebih 3,5 hari. 3,5 hari lebih lambat dari orang lain yang sholatnya on time dalam 1 bulan. Dikali jadi 1 tahun, ya, dikali 1 tahun, 3,5 hari dikali 12 bulan, jadi 42 hari. 42 hari itu 1 bulan lebih 12 hari, katakanlah 1 bulan setengah. Jadi dalam 1 tahun kita telat 1 bulan setengah dari orang lain yang sholatnya on time. Dan yang saya tanyakan sekarang, usia panjenengan sekarang berapa puluh tahun, Bu? 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun, 30 tahun. Dikalikan, Bu. Dikalikan. Berarti kita sudah terbelakang berapa tahun dari orang lain yang sholatnya on time. Jadi wajar nggak kalau Allah menunda kebahagiaan kita dari orang lain yang sholatnya on time? Wajar nggak kalau kita suksesnya tertunda dari orang lain yang sholatnya on time daripada kita? Wajar ya Bu, karena kita pun menunda hak-hak Allah yang harusnya kita tunaikan. Jadi jangan salahkan Allahnya. Evaluasi diri kita, Bu. Evaluasi sholat kita. Kita sudah hidup berapa puluh tahun.
Berapa tahun kita sudah telat sholatnya? Berapa tahun kita sudah menunda kewajiban kita? Dan dari puluhan tahun itu, ya, dari puluhan tahun itu, berapa tahun kita khusyuk dan kita paham apa yang kita baca ketika sholat? Gimana Allah mau ngabulin doa kita kalau ketika kita sholat aja kita nggak sadar apa yang kita ucapkan, ya? Jadi kalau diumpamakan kayak kita ini ngedengerin orang mabok ngomong, kita paham nggak sama yang diomongin? Enggak kan? Kalau kita nggak paham, kita bakal ngelakuin nggak apa yang dia mau? Sedangkan dia aja nggak sadar apa yang dia omongin. Maka Bu, khusyuklah dalam sholat, pahami bacaan-bacaan dalam sholat, perbaiki waktu sholat, yang intinya perbaiki kualitas sholat kita. Mungkin sholat kita sudah on time, ya, tapi sudahkah kita paham akan apa yang kita ucapkan ketika sholat? Bagaimana Allah akan mengabulkan doa-doa kita, sedangkan kita saja tidak sadar apa yang kita ucapkan. Bu, maka Bu, senjata utama kita dalam menghadapi cobaan dan ujian adalah sabar, dan sholatnya bukan sholat asal-asalan ya Bu. Bisa Bu, diperhatikan lagi waktu sholatnya, perhatikan lagi apa yang kita baca ketika sholat. Sabar ketika kita mendapat ujian dan cobaan, ridho akan apa yang Allah berikan kepada kita, supaya Allah pun ridho kepada kita. Seperti itu ya Bu. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan di hati panjenengan semua. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.